Halo semuanya, balik lagi di channel Rasto Habibi. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 12 1 IPA akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Apa aja sih kebijakan yang diberlakukan pemerintah Jepang di Indonesia? Kalau kalian pengen tahu, yuk langsung simak video penjelasannya ya. Eits, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Pembentukan pemerintahan militer. Pemerintahan militer adalah bentuk pemerintahan tertinggi yang digunakan Jepang selama masa pendudukan mereka di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Ciri khas dari pemerintahan militer adalah adanya rantai komando seperti di dalam organisasi, ketentaraan yang mengutamakan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer di Angkatan Darat Tentara ke-25 yang menguasai Sumatera, yang berpusat di Bukit Tinggi. Pemerintah militer Angkatan Darat Tentara ke-16 yang menguasai Jawa dan Madura, yang berpusat di kota Jakarta. Pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan Kedua yang menguasai Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Struktur pemerintahan sipil Jepang. Untuk mengatur urusan sipil selama berkuasa di Indonesia, Jepang kemudian membentuk struktur pemerintahan sipil dengan mengadopsi penamaan dan struktur pemerintahan sipil di negara Jepang. Inilah struktur pemerintahan sipil Jepang di Indonesia. Pembentukan organisasi. Kebijakan organisasi yang diberlakukan oleh pemerintah Jepang yaitu yang pertama, dihapuskannya organisasi bercorak politik agar tidak terjadi gejolak politik selama Jepang berkuasa. Yang kedua, didirikannya organisasi bercorak sosial, semi-militer, dan militer sebagai propaganda Jepang untuk menarik simpati serta dukungan rakyat Indonesia. Organisasi pertama bentukan Jepang yaitu Gerakan 3A. Gerakan 3A adalah organisasi propaganda yang dibentuk untuk meningkatkan dukungan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Bunyi semboyan propaganda 3A yaitu 1. Nippon Cahaya Asia, 2. Nippon Pelindung Asia, dan 3. Nippon Pemimpin Asia. Organisasi kedua bentukan Jepang yaitu Putra. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang didirikan Jepang untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Putra dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur yang dijuluki dengan 4 serangkai. Pada bulan Desember 1942 diadakan perumusan pembentukan Putra. Dan pada tanggal 16 April 1943 Putra secara resmi didirikan. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, organisasi politik masa kolonial Belanda yang diaktifkan kembali oleh Jepang dengan tujuan untuk menggerakkan umat Islam di Indonesia agar bersedia membantu kepentingan perang Jepang. Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI, organisasi yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah kaum muslim di Indonesia dan oleh Jepang ditugaskan untuk menggantikan peran MIAI yang telah dibubarkan sebelumnya. Ketua MASYUMI dijabat oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sedangkan wakil ketua adalah Kiai Haji Mansur dan Kiai Haji Wahid Hashim. Jawa Hokokai, organisasi yang didirikan untuk menampung semua kebaktian atau perkumpulan profesi yang ada di Pulau Jawa ke dalam suatu wadah sehingga mudah dimobilisasi untuk kepentingan perang rakyat. Chou Seng-in. Chou Seng-in yang dalam nama lainnya adalah Badan Pertimbangan Pusat adalah organisasi yang dibentuk Jepang dengan tugas untuk mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan Jepang melalui persoalan politik di Indonesia. Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi semi-militer
yang diresmikan Jepang pada tanggal 29 April 1943 untuk mendidik atau melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan Indonesia dari serbuan tentara sekutu. Awalnya, anggota Seinendan dipilih dari para pemuda berusia 15-25 tahun, tetapi kemudian diturunkan menjadi 14-22 tahun. Kaibodan atau Korps Kewaspadaan adalah organisasi semi-militer yang didirikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1943 guna membantu tugas-tugas kepolisian. Awalnya, anggota Kaibodan dipilih dari setiap laki-laki desa berusia 50-35 tahun. Tapi kemudian diubah menjadi 25-35 tahun. Fujinkai adalah organisasi kewanitaan yang ditugaskan oleh Jepang untuk mengakomodir peran perempuan dalam bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggota Fujinkai adalah setiap perempuan yang memiliki batas usia minimal 15 tahun dan tidak dibatasi usia maksimalnya. Barisan Pelopor adalah organisasi kepemudaan yang berkembang di daerah perkotaan yang dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk memprakarsai pertumbuhan rasa persaudaraan rakyat Indonesia. Hizbullah adalah korps tentara cadangan beranggotakan pemuda-pemuda Islam yang dibentuk oleh Jepang untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari ancaman serbuan tentara sekutu. Organisasi Heiho. Heiho adalah organisasi militer yang dibentuk sebagai pasukan pembantu tentara Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pembela tanah air atau PETA. PETA adalah organisasi militer yang anggotanya berasal dari rakyat Indonesia dan dibentuk oleh Jepang untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serbuan tentara sekutu. PETA memiliki keistimewaan dibanding organisasi militer lainnya, di mana anggotanya bisa menjadi perwira militer di kesatuan masing-masing. Romusa yang dipropagandakan sebagai prajurit pekerja merupakan julukan bagi masyarakat yang menjadi tenaga kerja paksa dan memiliki beban kerja berat selama masa pendudukan Jepang. Jugun Ianfu adalah sistem perbudakan seksual terhadap perempuan yang diciptakan secara masif dan sistematis oleh Jepang sebagai fasilitas bagi tentara sistem perekrutan. Jugun Ianfu dilakukan melalui upaya penculikan, pemaksaan dengan ancaman dan penipuan. Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang. Selama berkuasa di Indonesia, Jepang memberlakukan pengelompokan kelas sosial yang menempatkan kedudukan mereka di tingkatan tertinggi. Stratifikasi sosial masyarakat. Sistem ekonomi perang. Sistem ekonomi perang adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh sebuah negara untuk memaksimalkan ekonominya demi menopang keperluan perang. Kegiatan pertanian dan perkebunan pada masa pendudukan Jepang. Selama berkuasa di Indonesia, Jepang memberlakukan wajib serah padi, yang pelaksanaannya dikontrol langsung oleh Kantor Pengelolaan Pangan. Pembentukan Kumiai, sistem koperasi model Jepang yang bertindak sebagai unit dasar untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian yang dikendalikan semasa perang. Lembaga pendidikan bentukan Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, diperkenalkanlah konsep pendidikan model Jepang yang memperbolehkan semua golongan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sistem pendidikan masa pendudukan Jepang dikembangkan dengan masuknya unsur budaya Jepang yang dibuat berjenjangan sesuai tingkat sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Keimun Bunka Shidoso, lembaga kebudayaan bentukan Jepang yang difungsikan sebagai wadah berkesenian bagi para seniman Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang udah tahu kan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Jepang di Indonesia? Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa.